Bapak Jokowi, Bapak Jokowi. Kali ini saya bersama dua teman saya dari NTT yang kebetulan adalah bagian dari Gerakan Berani Nusantara sebagai pengurus DPC Kota Kupang. Kita akan wawancara teman-teman kita ini mengenai fakta lapangan bagaimana perasaan warga NTT ketika mengetahui bahwa Bapak Jokowi akan hadir di Kota Kupang ini. Menurut saya masyarakat sangat bangga Bapak Jokowi datang ke NTT lagi, pulang kampung ke NTT, karena masyarakat NTT sangat merindukan sosok Bapak Jokowi datang ke NTT lagi. Walaupun mantan presiden, tapi semua masyarakat masih merindukan Bapak Jokowi karena buatan Bapak Jokowi itu banyak sekali di NTT. Contohnya apa? Warisan yang sudah Pak Jokowi buat di NTT? Contohnya bendungan TMF, bendungan Menikin, bendungan Rotiklot, karena saya juga mengikuti Bapak Jokowi ke sana. Ya, dan masih banyak jalan-jalan, itu semua buatan dari Bapak Jokowi. Ya. Baik, menurut Abang, selama Pak Jokowi menjadi presiden, ada nggak kekurangan Bapak Jokowi sehingga membuat warga NTT agak nggak suka? Misalkan tentang isu tentang ijazah, menurut Abang gimana? Berpengaruh nggak terhadap pendapat dari warga NTT? Menurut saya sebagai manusia kekurangan pasti ada. Ya. Tetapi sepenglihatan saya Pak Jokowi banyak kelebihannya yang sudah mampu untuk menutup kekurangan. Dan itu terlihat dari banyak yang Pak Jokowi perbuat untuk orang NTT. Itu saya pikir ada beberapa gerakan, hanya itu segelintir orang yang mungkin sama sekali saya pikir tidak berpengaruh terhadap kecintaan masyarakat NTT terhadap Pak Jokowi. Nah, itu terbukti sejak Pak Jokowi dari bandara sampai dengan penutupan kegiatannya Pak Jokowi tadi hari ini antusiasme dan animonya masyarakat itu terlihat dari banyaknya masyarakat yang hadir tadi. Dan saya pikir ini sama seperti sebelum-sebelumnya Pak Jokowi datang ke NTT, dan itu tidak berubah. Tetap sama, NTT tetap Jokowi. Saya mendengarnya merinding ya, karena ternyata memang warga NTT ini tidak bisa melupakan jasa-jasa Bapak Jokowi untuk NTT. Tetapi yang menarik saya mendengar dari kedua teman saya ini bahwa katanya kemarin itu ada gerakan-gerakan untuk menolak kedatangan Pak Jokowi. Coba diceritakan dong, siapa yang mau bercerita gerakan-gerakan penolakan seperti apa? Kita sempat ya, waktu itu mungkin malam kita datang ke hotel menginap Pak Jokowi. Ada beberapa informasi yang kita dapatkan di situ, memang kita tidak melihat langsung, tetapi informasi yang kita dapatkan di situ bahwa ada beberapa gerakan yang melalui media di pinggir jalan, pamflet dan sebagainya, penolakan terhadap Jokowi, tapi itu bisa diatasi dan terbukti bahwa hari ini semua agenda berjalan dengan baik. Luar biasa warga NTT. Jadi teman-teman, rupanya ada gerakan-gerakan yang dikoordinir entah oleh siapa. Mereka membuat spanduk-spanduk penolakan kedatangan Bapak Jokowi. Tetapi mereka sebenarnya ingin membuat spanduk di percetakan-percetakan dengan tulisan menolak Bapak Jokowi. Nah, hebatnya warga NTT di sini, semua percetakan menolak permintaan mereka untuk membuat spanduk penolakan Bapak Jokowi. Sehingga mereka terpaksa membuat spanduk dengan pilok. Karena percetakan menolak untuk membuat spanduk penolakan terhadap Pak Jokowi gitu. Benar begitu kan Mbak ya? Gimana perasaannya ketika mereka nekat membuat spanduk-spanduk dengan pilok itu seperti apa? Mereka itu nekat sih, mereka itu orang-orang yang nekat. Pasti ada yang berkolir. Tapi orang itu tidak bisa melawan kebaikan dari Bapak Jokowi di NTT. Masyarakat masih sangat mencintai Bapak Jokowi, dan pasti itu akan dikawal terus apabila Bapak Jokowi datang lagi ke NTT. Dan ketika saya sampai sini, rupanya spanduk-spanduk itu sudah nggak ada. Itu dicabut-cabutin atau gimana? Iya, kami kawal sampai jam 5. Kami kawal terus, dan itu ada yang dicabut, kami yang cabut, kami yang lihat, dan itu ada yang dari masyarakat yang cabut. Iya. Masyarakat juga cabut. Iya. Luar biasa teman-teman. Jadi rasa cinta rakyat NTT terhadap Bapak Jokowi ini tidak main-main. Bahkan ketika ada kelompok-kelompok tertentu yang memang diperintahkan untuk menolak Pak Jokowi, membuat spanduk dengan pilok ya, karena percetakan juga menolak. Justru masyarakat di sini mencabuti semua spanduk-spanduk dan mereka menyambut Pak Jokowi dengan sangat antusias. Luar biasa.
bapak masih ada ini ada sama ada gubernur juga pada kayak gitu. Ngomong aja ke Mas Wahyu. Oh, nanti dibantu Mas Wahyu. Yang penting bisa foto tahu. Oh iya, ayo bantu. Satu, dua, gantian dulu. Bergantian dulu. Bergantian dulu. Satu, dua, nice. Apa ngobrolnya? Konten aku? Ya. Ya. Tuker. Titi. Ketua DPC Kabupaten Kupang saya terima diwakili oleh sekretaris saya. Lalu penasihat politik Ketua Manggarai Timur dan penasihat Lembata yang itu seperti itu. Ya, baik.